Hari ini adalah untuk penjelasan mengenai tugas Tor 2, yaitu mendesain furniture set, dining set ya, yang nanti kalian akan mendesain sebuah kursi dan juga meja ya. Kursinya pun ada dua jenis, yaitu set chair dan armchair. Oke, langsung saja saya akan share ya Tor 2. Mohon maaf pada hari ini saya tidak bisa hadir karena ada keperluan yang mendesak ya. Kebetulan ada pekerjaan yang belum bisa saya tinggal. Jadi saya hari ini akan mengajar secara online. Akan saya pantau terus perkembangan nanti ya, meskipun saya secara online, tetapi saya sudah menyiapkan materi untuk kalian dan juga nanti apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja, tidak usah sungkan, tidak usah mungkin merasa tidak enak atau bagaimana. Kalau ada pertanyaan seperti biasa nanti dijawab saja atau bisa komen di grup. Oke, saya langsung aja share untuk Tor 2. Oke, ini adalah tugas kalian di Tor 2, yaitu mendesain kursi dan meja makan atau dining set ya. Di dalam satu dining set ini saya harapkan nanti kalian bisa mendesain set chair ya. Set chair itu kursi yang tidak ada lengannya, kemudian ada armchair dan juga dining table. Jadi ada 3 item yang akan kalian desain ya, mengenai dimensinya ya, dimensi meja atau berapa jumlah kursinya itu atau dimensi panjang mejanya itu terserah kalian ya, tergantung konsep yang kalian usung untuk konsep kali ini itu seperti apa ya. Saya hanya memberikan untuk yang didesain itu adalah 3 ya. Jadi ada set chair, armchair, dan dining table. Oke ya, yang pertama ya mengenai pengertian mebel ya. Ini sama seperti yang lalu ya. Jadi mebel furniture atau mebel yaitu fasilitas atau sarana bagi berbagai kegiatan manusia dalam sebuah ruangan ya. Untuk kali ini tugasnya adalah mendesain ruang makan ya, yang berada di ruang makan, yaitu kursi dan meja makan. Ya, deskripsi umum dari kursi dan meja ruang makan ya, yaitu ruang makan merupakan tempat berkumpulnya keluarga dan melakukan aktivitas ya seperti makan, minum, bersantai, dan diskusi dengan sesama anggota keluarga. Ruang makan merupakan ruang di dalam hunian yang bisa mempererat hubungan antar anggota keluarga. Biasanya ruang makan ini bisa berada di ruangan ya atau indoor dan bisa juga outdoor ya. Sehingga suasananya ini kita buat ya biar tidak membosankan. Selain untuk bersantai, makan, minum, diskusi ya dengan anggota keluarga, kursi dan meja ruang makan ini juga bisa digunakan untuk mempercantik tampilan interior atau eksterior hunian. Untuk kursi dan meja makan ya merupakan mebel utama ya dalam sebuah ruang makan, baik secara indoor ataupun outdoor tentunya. Oleh karenanya, kursi dan meja makan ya yang baik perlu didesain ya agar memperhatikan aspek fungsi, kenyamanan, ergonomis, kemudian juga estetis ya. Konsep pada kursi dan meja makan ini ya sebaiknya ya memiliki style yang harusnya ya memiliki style yang sama atau mirip ya, agar tercipta sebuah kesatuan dalam desain ya yang selaras, harmonis ya. Aneh juga ya kalau misalkan meja dining set tetapi
konsepnya berbeda, itu kan aneh ya. Biasanya antara side chair dan armchair itu juga didesain mirip ya, dan juga untuk dining table-nya juga pasti dibuat yang selaras seperti itu. Ya, pada kuliah DF2 ya diharapkan mahasiswa mampu mendesain kursi meja makan ya sesuai dengan fungsi kerjanya sebagai ruang makan. Mahasiswa diharapkan bisa membuat konsep yang baik dan menarik, sebuah kursi dan meja makan yang inovatif, nyaman, serta memiliki konstruksi yang baik sehingga safety untuk penggunanya ya. Ini safety ini kuncinya ya. Jadi kita pun ya sebagai desainer atau calon desainer furniture juga harus memikirkan mengenai safety ya. Jangan sampai produk yang kita desain ya kita tidak ada unsur safety-nya ya. Karena pasti itu merupakan akan menjadi produk gagal kita ya. Jadi kita dalam mendesain harus mempertimbangkan berbagai aspek ya, termasuk dari segi ergonomis, dan salah satu dari ergonomis itu juga menekankan mengenai safety. Oke ya, yang selanjutnya ketentuan dalam merancang desain furniture kursi dan meja makan ya. Ini merupakan tugas individu ya. Kemudian material utamanya kayu solid dengan variasi material lain atau kombinasi ya. Jadi bisa ya kalian menggunakan kombinasi beberapa material, tidak hanya kayu ya. Yang penting ada unsur kayunya. Oke, yang poin selanjutnya bentuk bebas dan fungsi tambahan ditentukan sendiri ya. Apabila misalkan ruang makannya ini ingin ada fungsi tambahan, tidak apa-apa ya, bebas aja. Kalian bisa mengeksplor ya, kira-kira seperti apa sih dining chair yang atau ya dining set ya di sini. Jadi chair dan table yang ingin kalian desain ya. Kalian bisa nanti mengeksplor ya kira-kira apa ya kalian juga identifikasi masalah selama ini ya sebuah dining set itu seperti apa ya. Kemudian kalian juga bisa menemukan ide-ide yang baru, yang fresh ya, sehingga bisa membuat sebuah new design ya yang suatu saat mungkin semoga saja ya bisa menjadi trendsetter ya. Untuk saat ini kita bisa melihat ya seperti apa sih tren untuk dining set ya, itu kalian bisa browsing di internet ya, banyak sekali. Jadi seperti apa bentuknya, dan kalian juga bisa saya harapkan kalian bisa mengembangkan itu ya. Jadi saya tidak ingin kalian plagiat atau mencontoh persis seperti itu, tapi kalian bisa mengembangkan ide-ide yang bisa kalian lihat dari sekeliling ya, bisa kalian lihat juga dari internet dan sebagainya ya. Yang selanjutnya mahasiswa diwajibkan untuk melakukan observasi lapangan ya. Kalau untuk observasi lapangan ini karena masih pandemi, mungkin belum bisa dilakukan ya secara ya karena kan masih pembatasan ya, tetapi bisa dilakukan di area lingkungan sekitar kita aja ya, jadi nggak usah jauh-jauh observasinya ya. Kemudian mahasiswa diwajibkan untuk mengeksplorasi seluas-luasnya imajinasi dan ide ya, sehingga menjadi alternatif baik dalam pengembangan industri furniture di Indonesia. Ya, di samping itu juga mahasiswa juga mencari literatur dari buku atau sumber referensi yang relevan. Produk yang didesain yaitu meja makan, kursi, side chair, dan armchair. Kursi dan meja makan ini merupakan satu kesatuan konsep yang serasi dan harmonis. Tugas ini lebih menekankan pada pemahaman proses desain
mulai dari pengumpulan data, pendekatan fungsi, dan sebagainya. Jadi, konsepnya ini hampir sama ya, seperti di tugas 1 kemarin, hanya, objeknya aja yang, beda. Ini adalah contoh ya, beberapa dining set. Oke, langsung saja mengenai target harian ya. Hari Senin, yaitu hari ini, tanggal 19 April, eee, pertama adalah pengantar ya, tapi, mohon maaf saya sebagai pengantar saya gunakan video tutorial saja ya, karena memang, belum bisa memungkinkan untuk menggelar Zoom atau, eee, menggunakan Google Meet ya. Tetapi dengan video tutorial ini juga menurut saya juga cukup efektif ya, karena bagi kalian misalkan yang terlambat mengikuti Zoom atau mungkin jaringannya tidak bagus internetnya, itu bisa, mendownload ya, kemudian bisa diulang ya. Jadi, penjelasan saya ini bisa kalian ulang kalau ada yang tidak paham. Oke, hari Senin ini saya harapkan kalian sudah mulai ya target pertama, yaitu pengumpulan masalah ya, data permasalahan, kemudian kalian, brainstorming ide ya, kemudian kalian bisa menentukan tema atau gaya, furniture dining set yang ingin kalian desain, kemudian juga sketsa ide desain, 3 sketsa ide ya untuk masing-masing furniture. Kemudian nanti kalian analisa ya kriteria desainnya, sampai membuat atau memilihlah satu desain terpilih ya. Jadi, untuk secar satu, untuk armchair satu, dan, untuk meja dining table juga satu. Kemudian hari Selasa, yaitu besok, kalian sudah mulai membuat konsep digitalnya ya, dengan tampilan yang menarik. Bebas saja kalian mau menggunakan PowerPoint, MS Word, Corel, Photoshop, ya silahkan saja ya. Yang hari Rabu, gambar, eee, kerja ya, gambar kerja kursi, ada arm dan secer yang terdiri dari tampak, potongan, detail, isometri. Saya harapkan sesuai target hari Rabu juga bisa ya kalian, selesaikan. Hari Kamisnya, gambar kerja meja makan ya atau dining table, terdiri dari tampak, potongan, detail, isometri atau perspektifnya. Hari Jumat, yaitu render ya, untuk gambar masing-masing perabot. Jadi, kalian render armchair-nya, side chair, dan dining chair, dan juga satu set ya. Jadi, kalian bisa tata ya, ada meja, kemudian ada chair, arm, ataupun side chair di dalam satu set seperti itu. Dan juga pengumpulan tugas ya, bagi yang sudah selesai di hari Jumat bisa dikumpulkan hari Jumat, tapi kalau tidak bisa di hari Jumat, saya berikan waktu sampai hari Sabtu jam 12 malam, sama seperti di tugas pertama. Ya, untuk harian pun ya, selalu akan saya update mengenai progres tugas. Jadi setiap akhir perkuliahan, yaitu jam 4:30 ya, sebelum jam 4:30 saya harapkan kalian sudah upload progres harian ya di GRC, di Google Classroom. Eee, Kenapa kok saya meminta kalian untuk selalu update progres ya, biar saya tahu ya, kira-kira progres kalian itu sudah sampai mana ya. Harapan saya kalau kalian mengikuti progres ini ya, di akhir misalkan deadline, yaitu pada hari Jumat ataupun Sabtu itu, kalian tidak, apa, maksudnya tidak terlalu terburu-buru ya mengerjakan tugasnya tidak misalkan sistem SKSD gitu, enggak ya, sistem kebut semalam, itu saya harapkan enggak seperti itu, karena itu hasilnya juga enggak bagus ya. Dulu waktu kuliah kalau saya saya ingat-ingat dulu itu beberapa mahasiswa suka, sistem SKSD ya, sistem kebut semalam. Jadi kalau ada tugas tuh sampai mau pengumpulan baru mengerjakan, dan itu, kenapa sampai seperti itu ya, karena dosen tidak membuat target harian kepada mahasiswa.
Jadi dilepas saja, yang penting tanggal sekian mengumpulkan. Nah, padahal kan kadang-kadang itu kalau seperti itu mahasiswa terlalu terlena di awal sehingga di akhir itu jadi ini ya harus SKSD seperti itu ya. Dan itu pasti hasilnya juga nggak maksimal. Dengan target harian yang bisa kita sepakati bersama ini, harapannya nanti di akhir pengumpulan itu kalian bisa mengerjakan secara lebih optimal. Ya harapannya seperti itu. Oke, untuk proses desain tahapan perancangan sama ya seperti yang kemarin. Kemudian batasan perancangan ya tentunya harus mematuhi norma desain untuk mempertimbangkan ergonomi, antropometri seperti itu. Kemudian materialnya ini kayu kombinasi ya, finishingnya bebas, kertasnya A4, skalanya menyesuaikan ukuran kertas dan gambar ya. Jadi saya nggak memberi patokan oh harus skala sekian ya, karena kan setiap dimensi juga setiap produk juga kan beda-beda ya. Furniture misalkan kalian punya konsep dining chair, maksudnya dining chair ataupun dining table dimensi berapa gitu kan. Jadi disesuaikan saja ya dengan kertas dan dimensi furniturnya. Kemudian mengenai produk perancangan ya, jadi apa aja sih produk konsep dan desainnya ini ya. Pendataan masalah, kemudian analisa bentuk, material, konstruksi, dan finishing. Ada sketsa ide ya, saya minta 3 sketsa ide ya. Kemudian ada gambar kerja. Gambar kerja ini meliputi tampak, potongan, detail, ya, perspektif atau render untuk isometri atau perspektifnya ini bisa ya masing-masing furniture satu ya. Di masing-masing furniture itu kalian bisa render dan juga perspektif satu setnya. Oke, kira-kira seperti itu ya penjelasan untuk Tor 2 ya. Saya harapkan kalian tetap bersemangat ya dan terus berkarya. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan japri saja atau bisa di grup ya, komen di grup. Insya Allah nanti pasti saya akan balas ya. Kalau misalkan saya belum sempat balas ya, mungkin mungkin nggak bisa langsung ya, tapi insya Allah nanti saya balas. Oke ya, selain Tor 2 ini ya, saya ingin men-share juga ya mengenai ya ini ya, ya, ya ada sedikit materi ya yang saya siapkan buat kalian yaitu meja dan kursi makan ya dining set. Dining set yang pada umumnya ini meliputi ada set chair, ada armchair, ada dining table. Ya memang di dining set ini beda-beda ya. Ada yang dia hanya meja, kemudian ada set chair semua. Kemudian ada juga yang table ya, dining table, kemudian kursinya menggunakan armchair ya itu juga ada. Ada yang merupakan kombinasi, jadi ada dining table dan kursinya itu sejajar dan armchair ya. Tetapi untuk tugas kali ini saya harapkan dalam satu set dining set ini ada dining table, kemudian ada sejajar dan armchair. Ya, untuk antropometri meja dan kursi ya ini bisa kalian baca-baca ya. Saya yakin ini juga kalian sudah ngerti karena sudah mendapatkan makul ergonomi ya. Nanti ini bisa kalian pelajari. Ini saya siapkan buat kalian ya untuk mengingat kembali atau merefresh kembali materi ergonomi ya dan beberapa referensinya nanti bisa kalian pelajari. Ya, untuk dining table ya, biasanya itu ketinggiannya ya
ada yang 75, 76 ya, biasanya sekitar seperti itu ya. Dan untuk dining chair ya, ini biasanya harus bisa masuk ke dalam meja itu. Jadi kalau untuk dimensi dining set-nya sih nggak terlalu jauh, beda jauh dengan yang kemarin kita desain ya untuk untuk yang living chair-nya hampir sama ya, nggak tetapi di dudukan ini sih biasanya sekitar 45 sampai 50 senti ya. Jadi jarak, lantai ke dudukan ya. Kemudian biasanya ada space ya, sekitar 21 senti, 20 sampai 21 senti, karena kan di sini, space itu untuk meletakkan, ini ya, paha kita gitu ya, jadi tidak terpentok meja, jadi, perlu perlu, space juga. Ya, mengenai, dimensinya ini ya, ini juga saya carikan, referensi. Jadi untuk 10 orang itu ada yang mendesain 2,6 itu untuk 10 orang. Kemudian panjangnya bisa 900, bisa 100 ya, seperti itu. Kemudian 6, 7 orang ya, kemudian berapa untuk 6 orang, 8 orang ya, macam-macam ya untuk 4 orang dan sebagainya. Ini kalian tentukan sendiri ya, jadi kalian mau membuat meja makan itu untuk berapa orang, itu kalian cantumkan di konsep kalian ya. Tetapi saya harapkan dalam, konsep itu ada armchair, seatchair ya itu. Jadi nggak hanya cuma armchair aja gitu, tidak ya. Jadi dalam satu set ada armchair, ada seatchair. Pastinya ada diningnya, ada mejanya. Ya, ini dimensi untuk chair-nya ya, rata-rata untuk ketinggiannya ya sekitar 45 sampai 50 lah gitu ya, dari lantai sampai ke dudukan. Ya itu posisi yang, nyaman ya. Kemudian kalau ada lengan ya, ada armnya itu dari lantai biasanya ya sekitar, 65 sampai 70. Ini 68. Kalau ini, side chair ya, side chair ya 46 ya, ini bisa juga ya, 49 oke ya. Tapi di bagian tengah ini kan karena ini posisi lengkung, jadi bisa 45 ya. Di ujung sekitar 49 sampai 50, di tengah 45 ini juga sudah cukup ergonomis. Oke, ini adalah beberapa contoh-contohnya, ada yang 44 dan sebagainya ya. Posisi lengan dari lantai itu diusahakan jangan sampai lebih dari 70. Ya karena kalau lebih dari 70 itu nggak nyaman. Ya, ini adalah beberapa contohnya ya. Ya rata-rata sekitar 450 ya. Oke, ini adalah contoh-contohnya ya. Nanti untuk desainnya bisa kalian kembangkan sendiri ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini ya. Jadi ada side chair, kemudian ada armchair, kemudian ada mejanya ya. Biasanya posisi armchair itu diletakkan di ujung-ujung. Jadi di ujung eh, di ujung dua ya, dua ujung ya, dan yang lainnya adalah side chair. Tapi nanti bisa kalian kembangkan sendiri ya. Saya kira seperti itu saja ya, sedikit video pembelajaran ini saya harapkan bisa bermanfaat untuk kalian, dan apabila ada pertanyaan ya nanti bisa disambung lagi ya. Apabila ada yang mungkin kesulitan atau apa, nanti bisa dibantu juga ya dengan Asdos, dan juga beberapa dosen tim teaching DF2 ini siap membantu kalian ya untuk proses pembelajaran. Saya pun juga selalu welcome ya kapanpun kalian misalkan membutuhkan konsultasi, meskipun mungkin pengalaman
pun juga kalau saya belum tidur, insya Allah pasti saya balas ya. Jadi saya harapkan kalian bisa maksimal ya di tugas 2 ini ya. Seperti kemarin saya lihat juga tugas kalian juga cukup bagus ya, cukup baik ya. Saya harapkan semangatnya juga sama ya, di tugas kedua kalian bisa lebih semangat. Ya, untuk tugas 2 ini di akhir pengumpulan itu akan digunakan sebagai nilai UTS untuk kalian. Jadi kalian berusahalah ya, do the best. Jadi lakukan yang terbaik ya, meskipun saat ini ya suasana Ramadan, kalian berpuasa, banyak di antara kalian yang berpuasa, itu tidak menghalangi semangat kalian ya untuk terus berkarya dan untuk terus belajar. Oke, begitu saja. Terima kasih semuanya. Apabila ada kesalahan ya dalam penyampaian ya, saya minta maaf ya. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.